Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saya hormati Bu Dr. Hajah Hildani Syifa Mage, selaku dosen pengampu mata kuliah etika Islam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita nikmat sehingga kita dapat kembali bertemu dalam salah satu tugas dari etika Islam, yaitu membuat video terkait etika berkeluarga. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada pengertian terlebih dahulu. Untuk pengertian di sini menurut Gode 2007, etika keluarga merupakan pedoman perilaku dalam keluarga yang berfungsi menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Kemudian menurut Lestari 2012, etika berkeluarga adalah nilai moral yang mengarahkan interaksi antara orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa etika berkeluarga adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang mengatur sikap, perilaku, serta hubungan antar anggota keluarga agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Mungkin itu pengertian dari etika berkeluarga. Dan selanjutnya, setelah kita membahas pengertian, masuk ke dalam tujuan etika berkeluarga. Jadi untuk apa sih kita melakukan atau menerapkan etika berkeluarga ini? Yang pertama yaitu untuk mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera. Yang kedua, menanamkan nilai moral dan akhlak kepada anggota keluarga. Yang ketiga, mencegah konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, menjaga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nah, itu merupakan tujuan mengapa kita harus menerapkan etika berkeluarga. Itu mungkin tujuan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip etika berkeluarga. Yang pertama, untuk prinsip etika berkeluarga itu ada kasih sayang. Dalam bahasa Arabnya itu mawaddah warahmah. Artinya hubungan keluarga harus didasari cinta dan kepedulian. Karena apabila tidak didasari dengan cinta dan kepedulian, maka tidak kemungkinan besar akan sering terjadi gesekan karena kurangnya kasih sayang dalam hubungan keluarga tersebut. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab. Artinya setiap anggota keluarga memiliki peran dan kewajiban. Di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk melatih rasa tanggung jawab kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu di lingkungan keluarga. Yang ketiga, prinsip dalam etika berkeluarga yaitu saling menghormati. Artinya yaitu menghargai perbedaan pendapat dan peran. Ini juga sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi wala taqul huma uffin, yang artinya janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa hanya dengan mengatakan saja kita tidak boleh, apalagi sampai melawan, sampai berkata kasar. Itu merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibenarkan. Kemudian prinsip etika berkeluarga yang ketiga yaitu ada musyawarah. Artinya atau maksudnya keputusan keluarga sebaiknya diambil bersama secara bermusyawarah. Nah, untuk musyawarah ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-38 yang artinya urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, itu merupakan
Dari yang mengingatkan bahwa ya keputusan itu baiknya dimusyawarahkan. Kemudian teman-teman, prinsip yang kelima dalam etika berkeluarga itu ada kejujuran dan keterbukaan, membangun kepercayaan antar anggota keluarga. Ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat ke-119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Itu salah satu jalan untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga, yaitu dengan membangun kepercayaan antar anggota keluarga. Dan selanjutnya, setelah kita membahas prinsip, di sini ada tantangan menerapkan etika berkeluarga di era globalisasi. Kenapa di era globalisasi? Karena kita saat ini sedang berada pada era tersebut, di mana teknologi semakin berkembang, kemudian informasi mudah didapat, dan hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi kita yang hidup di era globalisasi ini. Nah, untuk tantangan menerapkan etika berkeluarga di era globalisasi yang pertama, itu adalah pengaruh teknologi digital yang mengurangi komunikasi secara langsung. Nah, dalam peran teknologi ini dapat menjadi ancaman karena kita karena teknologi tersebut apabila tidak digunakan dengan baik akan cenderung memutuskan komunikasi secara langsung, karena dalam teknologi dapat mengobrol, dapat berdiskusi dengan orang yang jauh tapi malah mendiamkan atau kurang mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu ada media sosial yang memicu konflik dan kecanduan gawai. Nah, media sosial juga termasuk ke dalam teknologi ya, sehingga dapat menimbulkan konflik dan kecanduan. Dan yang ketiga yaitu ada perubahan nilai budaya akibat globalisasi. Nah, dalam aspek budaya juga dapat terganggu karena adanya globalisasi. Oleh karena itu, kita sebagai anak dan suatu hari akan menjadi orang tua, alangkah baiknya kita mengurangi atau berusaha semaksimal mungkin agar menciptakan hubungan yang harmonis dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan mengurangi media sosial atau bermain handphone di dekat anak agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi anak. Dan yang keempat yaitu ada kesibukan orang tua yang mengurangi waktu bersama keluarga. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua juga harus bekerja, otomatis ketika ada waktu untuk beristirahat, bagaimana caranya? Para orang tua di sini harus meluangkan waktunya untuk waktu bersama keluarganya. Dan yang terakhir yaitu ada masuknya budaya individualisme. Masuknya budaya individualisme ini menjadi tantangan kelima dalam menerapkan etika berkeluarga di era globalisasi, karena ketika kita keseringan, kecanduan melihat konten-konten yang lebih menjurus kepada individualisme, maka hal tersebut akan memicu retaknya hubungan antar keluarga karena disebabkan oleh budaya individualisme. Nah, teman-teman, itu tantangan kelima dari menerapkan etika berkeluarga di era globalisasi. Kemudian yang kelima ada upaya pencegahan pelanggaran etika berkeluarga. Yang pertama itu menguatkan pendidikan agama dalam keluarga, artinya menanamkan nilai agama sejak dini. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan atau mengajarkan anak kita nilai-nilai agama dari sejak mereka berusia kecil atau sejak dini. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang sehat, artinya membiasakan dialog terbuka dan empati. Yang ketiga mengatur penggunaan teknologi, artinya membuat kesepakatan keluarga terkait handphone atau gawai dan media sosial. Yang keempat menjadi teladan yang baik. Nah, kita dituntut untuk menjadi orang tua sebagai contoh
bagi anak-anak kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akhlak. Dan yang terakhir itu ada menanamkan budaya saling menasihati. Artinya itu menegur dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat ke-125 yang artinya serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Memang itu merupakan upaya pencegahan pelanggaran etika berkeluarga. Nah, untuk kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa etika berkeluarga merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia. Di era globalisasi ini, tantangan semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan nilai agama, komunikasi yang baik, serta keteladanan orang tua untuk mencegah pelanggaran etika dalam berkeluarga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Saya ucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila selama dalam video dari awal sampai akhir ini terdapat perkataan atau mungkin perilaku saya yang menyinggung, yang tidak membuat, yang tidak mengenakan ke dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.